salah seorang sahabat mulia Nabi Muhammad, generasi pertama yang masuk Islam di tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya yang diriwayatkan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Beliau bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, yaitu sifat iffah, wal ghina, dan kaya. Kaya yang di sini yang dimaksud adalah kaya hati. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama yang masuk Islam. Bahkan diriwayatkan aslama qabla dukhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daril Arqam. Beliau masuk Islam di tangan Rasulullah sebelum Nabi masuk ke rumah sahabat Arqam. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka ketika umat Islam saat itu jumlahnya masih hitungan tangan, butuh tempat di mana Nabi SAW mengajarkan ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada beliau. Maka akhirnya terpilihlah rumah sahabat Arqam ibnu Abil Arqam menjadi tempat berkumpulnya para sahabat dengan Rasulullah SAW. Nah, Abdullah ibn Mas'ud masuk Islam sebelum Nabi mulai mengajar atau berkumpul dengan para sahabatnya di rumah Arqam. Dan diriwayatkan beliau termasuk orang yang keenam masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih generasi pertama. Kalau orang yang keenam berarti saat beliau masuk Islam di dunia ini hanya ada 6 orang yang muslim. Beliau termasuk generasi pertama. Wa hajara ilal Habasyah al-hijratain, dan beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang ikut dalam hijrah pertama ke Habasyah. Jadi umat Islam sebelum melakukan hijrah yang besar yaitu ke Madinah, sebelumnya sudah ada hijrah terlebih dahulu ke Habasyah. Kalau zaman sekarang Habasyah ini menjadi Ethiopia di Afrika. Oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi yang dulu pernah ikut hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah lagi ke Madinah, mereka dijuluki dengan Ahlul Hijratain, orang yang ikut 2 kali hijrah. Hijrah pertama di dalam Habasyah dan hijrah kedua ke Yathrib, atau yang kemudian setelah Nabi berhijrah di sana berubah namanya menjadi Taibah, Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini kita juga berada di tahun baru, bulan pertama dalam Islam, yang kita juga diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida badran wal masyahid kullaha. Abdullah ibn Mas'ud juga salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan juga menyaksikan kemuliaan perang Badar dan juga kejadian-kejadian lain atau peperangan-peperangan lain yang ada di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan wafat sebelum Nabi Muhammad, tapi wafat setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah di masa kekhilafahan, dalam sebuah riwayat di masa kekhilafahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Adapun sebab masuk Islamnya Abdullah ibn Mas'ud sebagaimana diriwayatkan, yang meriwayatkan beliau sendiri, beliau menceritakan, menghikayatkan bagaimana proses masuk Islamnya. Beliau menceritakan, kuntu fi ghanamin li al Abi Mu'id.
ar'aha. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ini dahulu bekerja menggembalakan kambing. Punya siapa? Punya Abi Mu'id atau Uqbah bin Abi Mu'id, salah seorang musyrik yang pernah mencekik Nabi Muhammad SAW saat Nabi sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Nah, sebelum berjumpa dengan Nabi, beliau menceritakan sebab keislamannya, yaitu ketika bekerja dengan Uqbah bin Abi Mu'id mengembalakan kambing-kambingnya. Faja'ani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Maka datang kepada Abdullah ibn Mas'ud ini, beliau berjumpa dengan Rasulullah, dan saat itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Ya ghulam, hal indaka labanun tusqina?" Apa kau punya susu dari kambing-kambing ini yang bisa kami minum? Karena zaman dulu nggak seperti zaman kita sekarang ya. Zaman dulu tuh cari minum nggak gampang. Maka Nabi Muhammad tanya sama Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembalakan kambing, ada air susu nggak yang bisa kami minum? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ada, tapi ini kambing-kambing bukan milik saya. Saya hanya bekerja, diamanahi untuk mengembalakan kambing-kambing ini. Lihat, orang yang belum kenal Islam tapi amanah. Jadi kalau sampai kita seorang muslim tidak memiliki sifat amanah, maka kita harus malu. Ini orang bisa saja memberikan air susu pada kambingnya itu kepada Nabi Muhammad tanpa diketahui majikannya, nggak ketahuan sama Uqbah bin Abi Mu'id. Dari mana Uqbah bin Abi Mu'id bisa tahu? Tapi amanah itu harta terbesar manusia. Maka dia berkata apa? Aku ini cuma bekerja mengembalakan kambing-kambing ini amanah. Saya nggak bisa ngasihkan. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, ada enggak di antara kambing-kambing ini yang belum beranak, bahkan belum dikawini sama kambing yang jantan? Karena kambing itu nggak bisa mengeluarkan susu kan kecuali sudah dikawinin dulu sama kambing jantan, kemudian dia ngandung, kemudian dia mengeluarkan anaknya atau melahirkan anaknya, baru kantong susunya itu ada susunya. Nah, kalau sama sekali belum kawin dengan kambing jantan, bahkan kantong susu itu belum keluar, Nabi Muhammad tanya, ada nggak kambing yang masih belum kawin dan belum punya anak, jadi belum bisa mengeluarkan air susu, ada nggak? Maka dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud, ada. Ini ditunjuk sama Abdullah ibn Mas'ud. Tapi dia nggak punya kantong susu, apalagi susu, kantong susunya aja belum ada, belum keluar, belum nampak. Maka famasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nadhar. Jadi tempat kantung susu itu dipegang sama Nabi Muhammad, diusap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba tempat kantung susu tadi menggelembung terisi dengan air susu. Mamlu labanan. Jadi penuh dengan air susu. Fahtalaba, maka diperas air susu tersebut, diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar dikasih buat minum, Abdullah bin Mas'ud dikasih buat minum, baru Nabi Muhammad setelah itu beliau minum. Setelah selesai minum semua, Nabi Muhammad berkata apa? Iglis, yaitu kembali seperti semula, nggak ada air susunya lagi, kembali seperti sebelum diusap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Mas'ud, fa ana ra'aitu hadza bi'aini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat kejadian ini dengan mata kepalaku sendiri, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususiat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni, ajari aku. Dia lihat kehebatan Nabi, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, maka dia bilang, ajari aku ya Rasulullah. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, Nabi Muhammad kemudian famasaha bi ra'si, mengusap kepala Abdullah ibn Mas'ud seraya mendoakan Abdullah ibn Mas'ud, barakallahu fiik fa innaka ghulamun muallim, semoga Allah memberkahimu, engkau adalah seorang anak pemuda yang akan mendapatkan ilmu.
didoakan oleh Rasulullah, fa aslamat, maka saat itu Abdullah ibnu Mas'ud masuk Islam, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dan juga Abu Ya'la. Jadi proses masuk Islamnya Abdullah ibnu Mas'ud melihat mukjizat yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi hijrah juga ada kejadian yang sama juga, masalah kambing yang tidak mengeluarkan susu, yaitu ketika Nabi Muhammad perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Beliau melewati sebuah kemah yang sederhana, rumahnya orang miskin. Yang tinggal di situ orang tua, namanya Ummu Ma'bad. Nah, Ummu Ma'bad ini punya jasa besar bagi umat Islam karena beliau seorang wanita yang menggambarkan fisiknya Nabi Muhammad SAW. Mampir Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan penunjuk jalan Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abi Uraiqat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mampir di kemahnya Ummu Ma'bad tanya, ada makanan enggak yang bisa saya beli? Ini bukan minta, ada makanan enggak yang bisa saya beli? Karena saat itu mereka sudah kehabisan bekal. Kata Ummu Ma'bad, enggak ada, enggak punya apa-apa. Maka Nabi Muhammad kemudian tanya, lah itu kambing milik siapa? Milik kami. Ada air susunya? Enggak ada. Ini kambing enggak dibawa sama suami saya digembalakan karena kambing ini lemah. Enggak seperti kambing-kambing yang lain. Kambing-kambing yang lain bisa digembala, kuat jalan. Ini kambing lemah, kurus. Kalau zaman sekarang dikasih nama penyakitan lah. Digembalakan saja susah, nggak bisa. Makanya ditinggal di sini, yang lain digembalakan. Ada air susunya? Nggak ada. Kambing lemes seperti ini bisa mengeluarkan air susu. Apalagi ini kambing belum ditumpangin oleh kambing jantannya, belum punya anak, bagaimana bisa keluar air susu? Andai kata ini kambing sudah punya anak pun, karena lemasnya, karena sakit, kambing ini bukan kambing normal, dia pun tidak bisa mengeluarkan air susu. Maka dipegang sama Nabi Muhammad sama seperti yang dilihat oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Diperas oleh Nabi Muhammad, Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum, Abdullah bin Abi Uraiqat minum, dan sisanya di rumah pun masih banyak diperas sama Nabi Muhammad buat Ummu Ma'bad dan suaminya. Maka suaminya ketika kembali ngelihat kaget, loh kok banyak susu di rumahnya. Dari mana? Dari kambing ini. Loh kambing ini kan nggak bisa mengeluarkan air susu. Maka diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Abi Ma'bad, coba sifatkan kepada saya orang yang kau lihat itu seperti apa. Disifatkan sama Ummu Ma'bad. Wajahnya bercahaya, jikalau tersenyum bagaikan ada mutiara yang berkilau di wajahnya. Disifatkan tentang Nabi Muhammad SAW, fisiknya disifatkan. Sampai akhirnya suaminya berkata apa? Saya yakin kalau betul apa yang kau sifatkan ini adalah orang yang di Mekah mengaku dirinya sebagai utusan Allah dan saat ini masih dicari-cari sama orang Mekah. Karena orang Mekah saat itu mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Yang kemudian riwayat menyebutkan Ummu Ma'bad dan suaminya masuk Islam saat berkunjung ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad yang menjadikan asbab masuk Islamnya Abdullah ibnu Mas'ud. Adapun keutamaan-keutamaan yang ada pada Abdullah ibnu Mas'ud sangat banyak. Nah, ini manusia nggak bisa dilihat dari fisiknya ya. Abdullah ibnu Mas'ud ini dikenal sebagai seorang sahabat yang postur tubuhnya itu sangat-sangat pendek. Jadi bukan orang yang gagah. Beliau nggak tinggi, pendek, sangat pendek bahkan. Orangnya kurus. Tapi penampilannya wa kana min ajwadin nasi thauban. Kalau pakai pakaian istimewa. Pakaiannya bersih, rapi. Wa min atyaban nas rihan, dan aroma tubuhnya juga wangi. Pakai wewangian, pakai pakaian yang bagus. Diriwayatkan dulu bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Rasulullah pernah merintahkan Abdullah ibnu Mas'ud ini naik ke atas pohon untuk mengambilkan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW. Fasa'ida ala syajaratin amarahu an ya'tiyahu minha bi syai'in. Maka naiklah dia ke pohon tersebut mau mengambilkan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Fa nadhara ashabuhu ila saki Abdullah ibn Mas'ud hina sa'ida syajarah. Yang namanya pendek, kurus, maka kakinya pasti kecil. Maka para sahabat Nabi ketika melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud ini ketawa, ngetawain kakinya yang kecil, yang tidak seperti yang lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW
ketika mendengar para sahabatnya tertawa, ditanya, "Ma tadhakun?" Kalian ketawa kenapa? Apa yang kalian ketawain? Maka kata Rasulullah, "La rijlu Abdillah athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhudin." Ketahuilah, kakinya Abdullah ibnu Mas'ud ini yang kalian ketawai, nanti di timbangan di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan kemuliaan. Orang itu nggak dipandang dari postur tubuhnya, mau pendek, mau kurus, mau kadang pendeknya nggak normal. Kalau sudah takwanya luar biasa, imannya luar biasa, cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, bisa ngalahkan siapapun yang punya ketampanan atau postur tubuh yang indah. Nah, ini salah satunya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, beliau pakai pakaian bagus, kemudian aroma tubuhnya juga dijaga. An-nadhafah syatrul iman, bagian daripada keimanan. Dan beliau berkhidmah juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi pergi ke suatu tempat, ke masjid, mau masuk, Abdullah ibnu Mas'ud itu yang melepaskan sendalnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi di masjid, sendalnya Nabi Muhammad itu yang megang Abdullah ibnu Mas'ud, dipegang, dipeluk sama Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau Nabi selesai dari mengajar, mau keluar dari masjid, Abdullah ibnu Mas'ud yang memakaikan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana man ra'ahu wa lam ya'rifuhu yadhunnuhu min ahli al-bait min kathrati taraddudihi ala buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak kenal Abdullah ibnu Mas'ud, baru kenal, pasti pertama kali tahu, mengira kalau Abdullah ibnu Mas'ud ini keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena seringnya mondar-mandir ke rumah Nabi Muhammad, karena seringnya ke rumahnya Nabi, karena seringnya berkumpul dengan Rasulullah, sampai orang yang nggak kenal itu mengira Abdullah ibnu Mas'ud adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, ketika aku dan saudaraku datang ke Nabi Muhammad ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Beliau berdua ini dari Abi Musa ini dari Yaman. Fakunna hinan wa ma nura ibnu Mas'udin wa ummuhu illa min ahli baiti Rasulillah. Jadi pertama kali ngelihat, pertama kali tahu, mereka berdua mengira kalau Abdullah ibnu Mas'ud dan ibunya itu termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kathrati dukhulihim wa luzumihim lahu, karena banyaknya Abdullah ibnu Mas'ud ini sering ke rumahnya Nabi dan ikut bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi seringnya ke rumahnya Nabi sampai dikira sama orang yang baru kenal kalau beliau itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Berarti di sini kita bisa pahami betapa dekatnya Abdullah ibnu Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Abdurrahman qala kana Abdullah yulbisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alaih. Jadi kerjaannya kalau Nabi mau keluar dari rumahnya, mau keluar dari masjidnya, beliau yang memakaikan sendal. Nanti kalau masuk ke tempat, beliau pegang sendalnya. Jadi berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan, dia jalan di depannya Rasulullah sambil membawa tongkat. Jadi luar biasa khidmahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Mulih, diriwayatkan juga an Abdullah ibnu Mas'ud annahu kana yuqidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nam. Kalau Nabi tidur, yang bangunkan Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau Nabi sedang mandi membersihkan dirinya, maka Abdullah ibnu Mas'ud yang menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat banget sama Nabi Muhammad. Siapa berani bangunin Nabi Muhammad kalau tidur? Abdullah bin Mas'ud ini karena khidmah sama Nabi, dekat sama Nabi Muhammad. Kalau datang waktu sholat, maka dibangunkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Atau Nabi sedang beristirahat, kemudian ada tamu atau ada apa, pokoknya kalau Nabi tidur, beliau membangunkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan beliau luar biasa, sangat banyak. Salah satunya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kata Sayyidina Umar, saya dulu pernah bersama dengan Rasulullah begadang bersama juga dengan Abu Bakar Siddiq, karena ada perkara muslim yang dipikirkan sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad saat itu duduk dengan Abu Bakar Siddiq,
dan juga dengan Umar ibn al-Khattab. Selesai daripada hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mau menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, fa idza rajulun qa'imun yusalli fil masjid. Kami dapatin ada seseorang yang sedang berdiri melaksanakan sholat. Malam, tengah malam, ada seseorang yang sedang berdiri melaksanakan sholat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u qira'atahu. Nabi pun berdiri mendengarkan bacaan yang dibaca sama orang yang sedang sholat tersebut. Siapa orang tersebut? Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi seakan Nabi bahagia, Nabi berdiri dengarkan apa yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sampai dikatakan man sarrahu, kata Rasulullah, ayyaqra al-Quran radban kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibn ummi abdin. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu punya ibunya dipanggil Ummu Abd. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang kepingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu masih hangat baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah, hendaknya dia membaca sebagaimana cara bacanya Abdullah ibnu Mas'ud. Didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, thumma jalasa ar-rajulu yad'u. Kemudian orang ini duduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat doa, dan itu masih ditunggu, dilihat sama Nabi Muhammad, nggak ditinggal. Maka ketika Nabi Muhammad melihat orang yang selesai melaksanakan sholat itu Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia duduk, dia berdoa memohon kepada Allah. Nabi Muhammad berkata apa? Sal tu'tah, mintalah kepada Allah maka engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah, niscaya permintaanmu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wah ini besok pagi saya harus kabarkan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa, Nabi Muhammad muji dia, Nabi Muhammad mendengarkan bacaan dalam sholatnya. Kata Sayyidina Umar, besok saya harus kasih kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Pagi-pagi Sayyidina Umar sudah siap-siap pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, mau ngabari. Sampai di sana sudah ada Abu Bakar As-Siddiq yang terlebih dulu duduk di rumah Abdullah bin Mas'ud dan mengabarkan kabar gembira tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Umar apa? Wala wallahi ma sabaqtuhu ila khairin qat. Saya ini nggak bisa ngalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Balap Sayyidina Abu Bakar dalam kebaikan itu saya nggak pernah bisa. Illa wasabaqani ilaih. Setiap ada kebaikan saya mau melakukan terlebih dahulu, pasti saya terlambat. Abu Bakar sudah terlebih dahulu melakukannya. Bahkan mau ngabarkan kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Umar pagi-pagi sudah jalan ke sana, sampai di sana Abu Bakar sudah di sana. Nggak ada satu kebaikan pun kecuali Abu Bakar As-Siddiq bergegas untuk melakukannya. Jadi mereka para sahabat Nabi ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak kayak kita berlomba-lomba dalam maksiat, ya kan? Justru malah bangga. Orang zaman sekarang maksiat itu malah bangga. Dihitung perbuatan maksiatnya. Bahkan sampai ada yang jadikan tato. Kalau sudah berbuat sekian, satu kali ini satu tato, dua kali dua tato, mau nunjukkan kalau dia sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau para sahabatnya Nabi, mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, nggak mau kalah cepat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian daripada keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah minta kepada Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Iqra alayyal Qur'an, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, faqultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku baca Quran kepadamu, sedangkan Quran itu diturunkan atasmu. Turunnya Quran ini kan kepada Nabi Muhammad, masa saya membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan ayat Al-Quran itu bukan dari lisanku sendiri, tapi dari orang lain. Bayangkan betapa mulianya Abdullah ibnu Mas'ud. Dipanggil sama Nabi suruh baca Al-Quran, Nabi kepingin dengar dari mulutnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini suatu kehormatan yang luar biasa.
Nabi ini bukan ulama, pemimpinnya para ulama, bukan cuma sekedar orang yang ngerti ilmu. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai Abdullah ibnu Mas'ud itu kaget. Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku baca Quran di hadapanmu, memperdengarkan Quran di telingamu, sedangkan Quran itu diturunkan kepadamu. Kata Nabi Muhammad, saya ingin dengar dari mulutnya orang lain, saya ingin dengar dari suaranya orang lain. Maka dibacalah oleh Abdullah ibn Mas'ud surat An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika baca surat ini, beliau mengangkat kepalanya melihat Nabi Muhammad SAW, dan diriwayatkan oleh beliau, faraitu dumu'ahu tasil, aku lihat air matanya itu mengalir. Jadi Nabi Muhammad menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau di dunia ini ada seseorang yang punya syair indah lah, atau punya karya terhebat, tiba-tiba kita dipanggil, coba bacakan ini. Betapa terhormatnya diri kita terpilih menjadi seseorang yang membacakan karyanya. Nah, ini bukan karya manusia, bukan buatan manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta Abdullah ibn Mas'ud membacakannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya Abdullah bin Mas'ud ini, bukan sembarangan. Betapa beruntungnya sahabat yang satu ini, yang mungkin ukuran tubuhnya lebih pendek daripada para sahabat yang lainnya, yang kakinya pernah diketawain oleh sebagian sahabat. Tapi betul apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad, kakinya kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada Uhud. Karena apa? Derajat yang besar yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau orang yang berani. Nabi Muhammad pernah tanya, siapa yang mau membacakan ayat yang baru turun ini dari Allah di hadapan orang-orang kafir? Nggak ada yang berani ngangkat tangan. Islam saat itu, umat Islam masih sedikit, belum punya kekuatan, dan dimusuhi sama orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad tanya, siapa yang membacakan ini di hadapan orang kafir? Yang ngacung siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Nabi tanya lagi, siapa yang berani? Abdullah lagi ngacung. Siapa yang berani? Ana ya Rasulullah. Akhirnya diizinkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datangin orang kafir, kumpul di Darin Nadwa saat itu, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun rasa takut. Sampai akhirnya ditempeleng sama Abu Jahal, telinganya ditarik sama Abu Jahal sampai berdarah. Pulang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan kesakitan, mendapatkan siksaan dari Abu Jahal. Pemberani Abdullah bin Mas'ud, jangan dilihat badannya kecil terus beliau tidak punya keberanian, tapi sangat berani membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salah satu daripada kemuliaan Abdullah bin Mas'ud, yaitu ketika beliau menceritakan tentang tahaddutsnya bin ni'mah. Jadi bukan sombong, tapi tahaddusan bin ni'mah. Beliau katakan, demi Allah, ma nazala minal Qur'an syai', tidak turun ayat-ayat daripada Al-Quran, kata beliau, illa wa ana a'lamu fi ayyi syai'in nazal. Jadi beliau tahu setiap ayat yang turun, karena dekat dengan Nabi Muhammad. Ayat ini turunnya di mana, kapan, itu apalah semua. Karena saking dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat itu, mereka tahu kalau ayat Al-Quran turun, mereka tahu tanda-tandanya. Sehingga kalau ayat itu turun, para sahabat Nabi tidak ada yang berani mengangkat kepalanya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka semua merunduk sampai wahyu Allah itu selesai diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka tahu tanda-tandanya, kapan Nabi Muhammad menerima atau saat menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abdullah bin Mas'ud saking dekatnya sama Nabi Muhammad, dia hafal ayatnya turun di mana, kapan waktunya, di mana turunnya. Beliau hafal karena kedekatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang diizinkan untuk mendengar rahasia-rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya daripada para perawi, beliau adalah orang yang terpilih juga mengetahui rahasia-rahasia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat hijrah ke Madinah,
faqad akhal Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Ibnu Mas'ud wa Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dia dipersaudarakan sama Nabi Muhammad dengan Zubair. Jadi ketika hijrah di Madinah, Nabi Muhammad itu setelah selesai membangun masjid di Madinah, maka beliau mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Abdullah ibnu Mas'ud dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan Zubair radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, beliau meriwayatkan akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Ibnu Mas'ud wa Zubair. Akhrajahul Bukhari fil Adab. Jadi dipersaudarakan antara Abdullah ibnu Mas'ud dengan sahabat Zubair. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW akha baina Ibnu Mas'ud wa Anas. Ada riwayat yang meriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan siapa? Dengan sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhuma. Dan para sahabat Nabi banyak yang bersaksi tentang kemuliaan, tentang derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Sayyidina Umar ibn al-Khattab selain bersaksi tentang apa yang dia lihat saat bersama dengan Rasulullah, beliau juga pernah berkata, laqad mala'a fikhan. Ibnu Mas'ud ini orang yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dengan ilmu pengetahuan hukum Allah yang luar biasa. Abu Musa al-Ash'ari beliau berkata, la tas'aluna an syai'in madama hadzal habr fikum. Kata Abu Musa al-Ash'ari, jangan pernah kalian tanya kepadaku satu permasalahan pun, apapun itu jangan pernah kau tanyakan kepadaku selagi orang hebat ini, lautan ilmu ini Abdullah ibnu Mas'ud masih ada. Saking apa? Takzim kepada Abdullah ibnu Mas'ud, karena ini orang yang alimnya luar biasa. Dan beliau bukan hanya orang yang ahli dalam ilmu, dan juga bukan orang yang ahli dalam Quran saja, akan tetapi beliau juga dikenal oleh para sahabat-sahabat Nabi sebagai orang yang wara dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh Nabi dalam segala tindak tanduknya. Orang yang terus berjuang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bukan hanya sekedar alim ilmu dunia saja, tapi takwanya dan juga kewaraannya, sifat hati-hatinya tidak berbuat sesuatu kecuali betul-betul halal, menjauhi perkara-perkara yang haram, itu juga luar biasa. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi 848 hadis. Jadi ada 848 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Sebagian ada di Bukhari, sebagian juga ada di Sahih Muslim. Dan riwayat beliau juga diambil oleh para sahabat-sahabat Nabi. Anas ibnu Malik banyak mengambil riwayat hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, dan juga Abu Rafi', pembantunya Nabi Muhammad, maula Nabi SAW, dan juga Abu Musa al-Ash'ari wa ghairuhum minas sahabah wa tabi'in, dan masih banyak dari para sahabat Nabi dan para tabi'in yang juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah yang mengambil dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau meninggal dunia setelah sebelumnya menjadi qadhi di Kufah wa Baitul Mal, dan memegang Baitul Mal di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian kembali ke Madinah. Jadi di penghujung usianya beliau kembali ke Madinah dan meninggal dunia di Madinah. Sanah itsnatain wa thalathin, jadi tahun ke-32 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyebutkan tahun ke-33, ada yang meriwayatkan tahun ke-32. Dimakamkan di Baqi, dan usia beliau saat meninggal dunia 60 tahunan. Ada yang meriwayatkan 64 tahun, ada yang meriwayatkan 60 sekian. Jadi sekitar 60 tahunan beliau meninggal dunia. Nah, adapun meninggalnya ada dua versi. Wa shalla alaihi Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Ada riwayat yang meriwayatkan beliau ketika meninggal yang menyolati Utsman ibnu Affan, berarti meninggalnya sebelum Sayyidina Utsman. Ada yang meriwayatkan juga meninggalnya di Kufah. Jadi ada perbedaan. Imam Bukhari meriwayatkan beliau meninggal sebelum terbunuhnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi sebelum terbunuhnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Mata bil Balinah sanah itsnatain wa thalathin. Jadi menurut versi Imam Bukhari meninggal di tahun ke-32 Hijriah atau 33 Hijriah. Wa qila mata bil Kufah wal awwalu athbat.
dan sebagian yang lain meriwayatkan beliau meninggal di Kufah, tapi yang paling kuat riwayatnya lah, yang ke ucapan pertama atau riwayat pertama beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Al-Baqi. Jadi kalau meninggal atau usia pasti ada perbedaan pendapat karena sudah sangat-sangat lama. Tapi intinya kita bukan mau tahu kapan beliau meninggalnya, tapi bagaimana kita meneladani sahabat yang satu ini. Bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan kemuliaan dan bagaimana beliau bisa meneladani Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Abdullah ibn Mas'ud kepada Rasulullah, bagaimana perjuangannya. Itu inti daripada kita membaca sejarah hidupnya para sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.